Setuju. Jadi mungkin biar kalaupun breakdown kita kena TS pun di bawah kita masih bisa payback lagi gitu kan. Biar lebih Benar. asal stick to plan gitu kan, plannya udah ada, kita harus konsisten gitu ya, walaupun pas belajar mungkin konsisten itu suatu hal yang susah sih gitu kan. Trial Benar. error dan lain-lain gitu ya. Mungkin kita kembali ke topik malam ini sih gitu kan. Em, Pembahasan tentang gaji UMR dan cuan dari investasi gitu ya, dua hal yang mungkin dulu tuh mungkin saya pernah melihat apa ya, fenomena eh, investasi saham tuh cuman boleh kalau misal kita udah istilahnya udah mm, settle gitu kan. Tapi kalau Mm-mm. saya mungkin agak saya balik gitu ya. Kalau saya bisa mengatur risiko gitu ya. Investasi saham ini malah maksudnya bisa sebagai kendaraan saya untuk mencapai settle atau financial freedom-nya gitu loh. Itu yang mungkin masih kayak sampai sekarang tuh masih telur sama ayam duluan mana gitu kan. Iya, iya. Jadi kalau kita kembali ke malam ini deh, apalagi yang mahasiswa mahasiswi gitu kan, yang mungkin baru fresh graduate setahun 2 tahun itu biasanya kan apa, mereka memiliki gajinya UMR gitu kan. Balik lagi ke statement yang saya sampaikan, menurut Ci Juli gitu ya, apakah dengan mungkin mungkin kita sebutnya keterbatasan gitu, keterbatasan sumber daya gitu kan, sumber daya dari gaji UMR itu, bisa nggak kita untuk mulai berinvestasi atau mungkin ada yang perlu diperhatikan terlebih dahulu gitu? Bisa dong. Jangankan mahasiswa yang baru lulus ya, dengan gaji UMR. Saya dari SMP itu sebenarnya udah investasi. Nah, mau tahu investasinya apa? Investasi leher ke atas, Nah, setuju. gitu. Jadi investasi itu kan nggak selalu tentang uang ya. Kita bisa mulai sedini mungkin, ya yang paling mudah aja lah dari leher ke atas gitu. Memang sih investasi itu perlu yang namanya modal, bahkan investasi leher ke atas atau investasi ilmu, investasi ke skill itu memang perlu modal. Jadi banyak kan yang bilang, gimana mau investasi, modalnya aja nggak ada Iya, gitu. iya, setuju. Padahal modal itu kan nggak selalu bentuknya uang gitu. Bisa Iya, tenaga, bisa waktu, bisa skill, bahkan ilmu gitu ya. bahkan penampilan menarik itu bisa jadi modal loh Betul, gitu. Buat betul. teman-teman yang punya penampilan menarik itu udah suatu plus, bisa aja jadi model misalnya atau jadi content creator dan sebagainya. Jadi modal itu bentuknya beda-beda, banyak nggak selalu berupa uang. Nah, jadi kalau kita masih belum punya income yang cukup berupa uang untuk investasi, ya kita pakai modal seadanya yang kayak tadi saya bilang itu, bisa waktu, bisa tenaga, bisa skill. Contoh gini ya, anak sekolah mana bisa sih cari duit gitu. Tapi bisa ternyata, mana bisa sih investasi karena nggak punya duit. Ya cari duitnya. Gimana caranya? Saya dulu bahkan jualan kerupuk loh. Lucu ya. Jadi saya memang bukan dari keluarga yang berada gitu. Saya jualan apa aja yang bisa saya jual deh, kecuali jual diri ya. Eh, saya jual, jual kerupuk, saya jual kaset, saya jual CD. Terus duitnya yang saya hasilin itu saya untuk kursus. Jadi untuk saya kursus, dari kursus itu saya punya skill, saya bikin kelas. Saya buka kelas kursus, jadi dulu saya ngejar les gitu. Padahal masih SMA posisinya. Jadi saya bayar les waktu itu sekitar 250-an, saya bisa ngajar orang sebanyak per grup ya. Jadi ada 5 orang, 200 kayak 5 udah balik berkali-kali lipat gitu loh. Jadi dengan hal yang sederhana kita sebenarnya bisa create income itu. Jadi jangan bilang kalau nggak punya modal, kita punya modal apa aja. Jadi waktu sekolah pun kita punya teman-teman yang masih muda itu punya modal yang namanya tenaga dan waktu. Waktu kalian tuh masih panjang, masih banyak tenaga, masih kuat gitu, masih bisa kerja. Kalau saya bisa balikin waktu, saya akan bilang ke diri saya yang masa lalu, belajar investasi, belajar saham yang benar gitu. Sayangnya waktu itu kita masih agak susah ya. Seingat saya, jadi sebenarnya kayaknya saya umurnya lebih tua nih daripada Pak Radit nih. Saya udah
Udah separuh hidup saya soalnya. Jadi waktu di zaman saya itu untuk buka rekening sekuritas itu minimal 80 sampai 100 juta dan itu uang dulu ya saat dolar tuh masih murah bukan Iya. seperti sekarang gitu. Jadi gede buat saya. Waktu itu saya nggak kenal tuh yang namanya saham, kenalnya cuma deposito. Sehingga income saya waktu itu cuma larinya ke deposito. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Apalagi sekarang untuk buka rekening itu bukan 80 sampai 100 juta lagi ya. 100.000. Tapi 100.000 aja. Nah, Iya. 100.000 aja bisa buka Bisa buka. rekening gitu. Betul. Nggak cuma saham, reksadana pun, obligasi pun udah bisa dibeli dengan harga yang terjangkau banget. Jadi sebenarnya kalau mau bilang nggak ada duit, itu agak, menurut saya agak ini sih ya, atau mungkin pengelolaan uangnya, manajemen uangnya dari teman-teman ada yang nggak bener nih. Nah, kalau memang misalnya, uangnya nggak cukup gitu ya, kan kalau sekarang UMR di kisaran 4 juta ya. Kalau dulu zamannya saya fresh graduate itu UMR-nya tuh di 1,5 juta. Dan penghasilan saya saat itu bahkan saya belum investasi ya, saya baru deposito doang. Penghasilan saya itu tiap bulan hampir 3 juta. Jadi hampir 2 kali lipat dari gaji UMR. Jadi saya yakin teman-teman yang sekarang pun bisa naikin income dari 4 juta yang UMR dinaikin misalnya sampai 6 juta atau bahkan sampai 8 juta. Gimana caranya? Yaitu dengan side hustle. Jadi cari pendapatan tambahan dari apapun yang teman-teman bisa kerjain. Ada barang-barang, ada kesempatan yang untuk dijual, atau misalnya jadi reseller, atau misalnya ngajar gitu ya. Itu bisa banget untuk nambahin income. Dan kalau misalnya yang UMR 4 juta bisa dihemat, tinggal dengan orang tua, nggak perlu ngekos-ngekos, cobalah dihemat gitu. Jadi kuncinya memang di manajemen uang juga ya, manajemen keuangannya itu dibenerin. Kalau sampai nggak ada uang untuk disisihkan. Normalnya yang umumnya oke ya, itu menyisihkan 10 sampai 30% dari gaji kita. Jadi misalnya kalau UMR-nya 4 juta, bisa nggak kita sisihin sekitar 10%-nya berarti 400 untuk diinvestasikan. Kalau bisa lebih baik. Karena kalau misalnya kita naikin sampai 6 juta income kita, 10%-nya 600.000, itu bisa beli satu lot BBRI. Benar ya? Betul. Nah, satu lot BBRI atau mungkin kita bisa cari, kita bisa masukin ke RDPU misalnya ya, reksadana pasar uang. Jadi banyak sebenarnya caranya. Kalau teman-teman memang benar-benar mau, selalu ada jalan menuju Roma. Jadi yang penting keinginannya dulu, manage uangnya, lalu cari jalannya untuk menuju ke tujuan finansial itu bagaimana. Lalu kalau misalnya, jadi intinya sih jangan gengsi ya. Kadang-kadang kan kalau anak-anak yang baru kerja jadi UMR, mereka tuh gengsi. Oh, yang lain pada bawa mobil, saya juga mau bawa mobil. Atau misalnya, oh yang lain pada pergi ke, misalnya pada ikut, apa sih tuh, penyanyi-penyanyi, ya ada Blackpink datang, Nonton mau konser. ikutan. Nah, konser-konser gitu ya, bahkan saya nggak pernah ikutan konser. Jadi misalnya ada konser, lalu teman-teman semua pada ikutan, dan jadinya tuh mereka ikutan ya, gaya hidupnya ngikut-ikutan. Padahal mungkin bahkan mau disisihin aja, mau disisain aja nggak ada. Jadi uangnya habis begitu aja. Jadi jangan gengsi, lalu naikin skill, naikin income, siapin dana darurat gitu, baru investasi. Kira-kira itu sih kalau dari saya ya. Jadi nggak ada kata nggak bisa sih menurut saya, mulai dari 100.000 aja itu harusnya udah bisa gitu untuk buka rekening sekuritas. Setuju. Jadi mungkin poin utamanya ya kita harus break the barrier gitu ya, break the resistennya untuk nambahin set hustle. Terus kemudian kita sisihin 10-30% untuk investasi, dan jangan lupa dana darurat. Nah ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya sih, maksudnya menurut Juli gitu ya. Berarti prefer dana darurat dilengkapin dulu, baru investasi gitu ya. Karena mungkin cara pribadi sih, kalau mungkin boleh cerita emang sama sebetulnya saya lebih investasi ilmu terlebih dahulu gitu kan. Nah,
Tapi istilahnya saya kan risikonya dulu namanya mahasiswa ya. Mahasiswa kan risikonya risk taker banget gitu kan. Tapi minimal ilmunya udah ada gitu kan. Jadi tahun itu saya termasuk orang yang cukup ekstrim. Jadi kan mungkin pas kuliah semester awal tuh saya belum ada penghasilan tambahan, tapi setiap apa yang dikasih orang tua gitu ya, setengahnya selalu saya masukin RDN dulu. Jadi yang saya buat konsumtif itu setelah saya masukin 50% ke RDN. Wow, Jadi keren banget 50% iya, ya. iya 50% betul. Jadi saya pernah baca tuh mungkin Warren Buffett atau siapa gitu ya. Jadi menabung itu bukan menyisihkan, tapi malah mengalokasikan di awal berapa, sisanya berbuat konsumtif ya. Nyatanya bisa hidup juga gitu loh. Benar, Nah itu mungkin nanti yang benar. relate sama story-nya apa ya, Ci Juli mungkin yang kalau sekarang lebih banyak, wah ada konser nih kayak Coldplay Music November atau apa, dia beli tiket dulu atau apa yang secara apa ya, nilai uang akan cepat tergerus kan, lebih baik kita save dulu. Nah mungkin saya yang miss adalah di dana daruratnya, tapi ya puji Tuhan gitu ya. Nggak tahu karena modal nekat atau apa ya, kemarin tuh ada jackpot di Waran gitu ya, dan mungkin di instrumen investasi lainnya ada multi bagger lah yang mungkin bisa settle sampai saat ini saya untuk diputerin lagi di saham seperti itu. Nah kalau balik ke pertanyaan dana darurat sama investasi, menurut Ci Juli itu prefer dana darurat dulu siapin baru investasi, atau mungkin alokasi per bulannya gimana tuh? Kalau tadi kan investasi 10-30% gitu ya. Untuk dana daruratnya mungkin bagaimana gitu menurut Juli? Dana darurat dulu pastinya ya daripada investasi. Minimal kalau dana darurat itu 6 bulan biaya hidup. Jadi kalau misalnya biaya hidup kita sebulan itu 3 juta, kalau misalnya baru-baru masih anak baru lulus ya 3 juta misalnya, ya berarti 3 dikali 3 dikali 6. Tapi kalau misalnya biaya sebulannya itu 5 juta ya 3 dikali 5 dikali 6 bulan itu, atau bahkan 12 bulan ya, kalau bahkan lebih, bisa lebih maka lebih gitu. Karena investasi kan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kita yang jangka panjang, jadi untuk long term. Sedangkan kalau dana darurat itu pengaman kita untuk di short termnya, makanya kita harus pikirin dulu yang short termnya diduluin. Tentu dana darurat, bukan si investasinya dulu. Kalau dana daruratnya udah, baru kita pikirin investasinya. Kalau bisa combo sih lebih bagus ya. Jadi dana daruratnya ada, investasinya ada gitu. Iya. Ya, Mungkin itu lebih oke. ini tambah lagi mungkin asuransi sekalian gitu ya. Jadi udah safe Iya, tuh. memang uang adalah ini ya, uang adalah kuasa gitu. Ada uang kamu berkuasa ya. Jadi kita bisa apa aja, dana darurat bisa, investasi Iya. bisa, asuransi bisa gitu. Contohnya nih kayak tahun 2020 kemarin lockdown, kan banyak yang nggak kerja ya. Iya. Kalau nggak punya dana darurat gimana itu nasibnya? Lockdownnya lumayan lama loh. Bahkan setelah lockdown pun masuk ke tahun 2021, 2022 itu masih banyak juga yang kena PHK. Jadi banyak yang susah cari kerja. Terus ditambah yang saya baca dari berita-berita, banyak lagi yang gengsi ya, lulusan UI tapi nggak mau digaji sekian gitu. Iya. Atau misalnya ya intinya maunya langsung gajinya gede karena gengsi mungkin ya, lulusan universitas ternama mau gaji besar, jadi bela-belain nggak kerja gitu. Itu kalau anak sultan sih nggak apa-apa ya, tapi kalau untuk pejuang rupiah kan nggak mungkin seperti itu. Jadi harus dipikirin dana daruratnya untuk jaga-jaga hal-hal seperti yang tahun 2020 ataupun kena PHK gitu. Iya.